Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Bahtiar dari Rombel E dengan NIM 2501050 Di sini saya akan membuat video tentang tugas pengantar ilmu pendidikan atau PIP, yaitu pertanyaan pertama, pengetahuan tentang pengantar ilmu pendidikan. Apa sih itu? Yaitu ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Ilmu pendidikan merupakan kajian ilmiah yang mempelajari proses pembelajaran, pengajaran, serta segala hal yang berkaitan dengan upaya membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan dipandang manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai ilmu terapan karena mengembangkan teori dan praktek untuk membantu peserta didik berkembang secara opsional. Konsep dasar pendidikan mencakup unsur pendidik, peserta didik, tujuan, isi, metode, dan lingkungan pendidikan. Semua unsur ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan utama, yaitu membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan kepribadian luhur. Filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Apa sih itu filsafat manusia dulu? Yaitu filsafat manusia memandang manusia sebagai makhluk hidup, rasional, sosial, dan bermoral yang memiliki potensi untuk berkembang. Manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak, namun juga memiliki tanggung jawab. Sementara itu, filsafat pendidikan berperan sebagai dasar berpikir dan pedoman dalam merancang tujuan, isi, dan metode pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, kita dapat memahami mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan. Contohnya filsafat Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Selanjutnya ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan sendiri yaitu pijakan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan terdiri atas landasan filosofis, yaitu berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada landasan psikologis, yaitu memperhatikan perkembangan kepribadian dan potensi individu. Selanjutnya ada landasan sosiologis, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada landasan historis, yaitu memperhatikan sejarah dan pengalaman pendidikan bangsa. Selanjutnya yang terakhir ada landasan yuridis, yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada asas-asas nasional dan pendidikan for all, yaitu asas-asas pendidikan nasional meliputi asas demokrasi, keadilan, diskriminasi, relevansi, efisiensi, dan keberlanjutan. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Konsep education for all, pendidikan untuk semua, adalah gerakan global yang menjamin setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Indonesia turut mendukung hal ini melalui program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan inklusif. Selanjutnya ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Apa sih itu? Etika pendidikan berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Guru harus bersikap jujur, adil, dan menjawab teladan bagi peserta didik. Profesionalisme guru berarti memiliki kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru juga harus profesional, tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan menekankan nilai-nilai moral kepada siswa. Selanjutnya ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Pendidikan harus memperhatikan berbagai dimensi kemanusiaan, yaitu dimensi intelektual atau kemampuan berpikir dan bernalar. Terus ada lagi dimensi moral, kemampuan membedakan baik dan buruk. Selanjutnya juga ada dimensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Selanjutnya ada dimensi spiritual, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.
Dan yang kelima ada dimensi emosional, yaitu pengendalian diri dan empati. Yang terakhir ada dimensi fisik, yaitu kesehatan dan kebugaran tubuh. Pendidikan ideal adalah yang menggambarkan seluruh dimensi ini secara seimbang. Terus ada soal lagi, yaitu mengapa ada orang baik dan orang jahat, dan upaya guru membentuk murid yang baik itu bagaimana. Perbedaan antara orang baik dan jahat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri ada kepribadian, nilai moral, dan kesadaran diri. Dan faktor eksternal itu ada lingkungan keluarga, ada pergaulan, media, dan pendidikan. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk dapat mendorong perilaku menyimpang. Sebagai guru, upaya untuk membentuk murid yang baik antara lain menjadi teladan uswah hasanah, yaitu perilaku guru yang jujur, disiplin, dan santun akan dicontoh siswanya. Yang kedua ada menanamkan nilai moral dan karakter melalui pembelajaran P5, yaitu profil pembelajaran Pancasila dan pembiasaan positif di sekolah. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar yang beretika, menegakkan antara dengan cara yang mendidik, bukan kekerasan. Yang keempat ada memberikan bimbingan dan konseling, memahami masalah siswa dan membantu mereka memperbaiki diri. Yang kelima ada melibatkan orang tua, kerjasama antara sekolah dan keluarga penting dalam membentuk karakter anak. Yang terakhir ada memberikan penggerakan atas perilaku baik untuk memperkuat motivasi internal siswa. Soal yang ketiga yaitu tanggapan terhadap kasus di SMAN 1 Cimaragen, Banten. Tanggapannya yaitu kasus ini itu menunjukkan adanya ketergantungan antara disiplin, emosi, dan etika profesi guru kepada sekolah. Sebenarnya bermaksud menegakkan antara dengan mendidik siswa yang merokok. Namun cara yang digunakan itu harus tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang humas dan beretika. Pandangan saya, guru tetap berhak menegakkan disiplin, tetapi tidak dengan kekerasan fisik. Orang tua sebaiknya menempuh jalur dialog, bukan langsung melapor ke polisi, agar masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan edukatif. Siswa juga yang melakukan mogok ke sekolah seharusnya diarahkan untuk berpikir kritis dan memahami nilai-nilai tanggung jawab, bukan sekedar solidaritas buta. Pemerintah dan dinas pendidikan itu perlu mendukung kepala sekolah dalam menegakkan disiplin, namun juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi kekerasan. Peristiwa ini menjadi pembelajaran yang penting bagi dunia pendidikan, bahwa penanaman disiplin itu wajib, yaitu harus dilakukan dengan pendidiktif, edukatif, empati, dan profesional sesuai dengan etika pendidik dan prinsip perlindungan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.